Jadi Kak Made bertanya-tanya dong Mas, ini tuh ada apa dengan dia? Karena sore itu tiba-tiba Kak Made dapat serangan gaib dari bapak temannya. Di hari itu juga dia menghubungin adiknya, saudara kembarnya, itu buat bilang bahwa aku tuh pengen sembuh, aku udah gak mau kayak gini lagi, aku udah gak mau badanku diambil lagi sama sosok-sosok itu. Dan dia akhirnya menyakupkan tangannya ya di atas dahi gitu, dia doa supaya tolong ini cabut semua, aku mau sembuh. Dia doa kepada Batara yang Guru. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Amai kembali menemani kalian di kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, halo Mas Amai, teman-teman yang di balik layar. Kenapa nih Mas Amai kok kayak tegang gitu? Soalnya ini cerita seru banget. Iya, seru banget sih sebenarnya. Ini cerita seru banget. Benar. Karena salah satu yang mungkin menurutku ini perjalanan spiritual dari sudut pandang lain, dari kebudayaan lain juga. Dan juga. memang pas dapat cerita ini aku juga kayak knowledge banyak hal baru gitu tentang kebudayaan dari Bali, teman-teman. Betul. Jadi aku senang juga karena biasanya kan kita dapat cerita dari Jawa, terus dari Sumatera, Jawa, terus Kalimantan, benar Kalimantan, dan akhirnya kita dapat dari Bali juga. Betul. Dan hawanya hari ini mendukung ya Mas. Kebetulan kan Betul. di Jogja tuh lagi hujan deras seharian ini. Enggak sih dari tengah hari ya gitu. Terus suaranya syadu-syadu masuk ke dalam studio gitu. Dan Pas banget ya buat teman-teman dengerin kelam sebenarnya. Karena ketika hujan itu mereka tuh mendekat sebenarnya. Ditambah nonton kelam makin dekat lagi. emang iya Mas. Iya, banyak cerita-cerita yang di masyarakat beredar ketika hujan, lelembut itu meneduh bahkan di rumah. Oh, jadi mereka numpang ya? Numpang. Gak modal berarti lah. tapi ini loh, yang menarik dari cerita ini ya Mas. Ini kan perjalanan spiritualnya Kak Made. Namanya Kak Made sebagai orang Bali, dan ini tuh menarik karena proses pengalaman spiritualnya ini ya, dia ini perjalanan spiritualnya itu ya. mendekatkan dirinya kepada Sang Hyang Widi. Dimana dari dulu tuh sebenarnya Kak Made ini tuh sering banget sakit yang nggak wajar. Dan kalau kamu bayangin ya, teman-teman bayangin juga, sakitnya itu seperti ditusuk pakai dupa di kepala, atau bahkan rasanya tuh kayak ini luka terbuka nih ya teman-teman, luka terbuka. Terus kalian ada satu helai rambut, terus digesekin pelan banget, itu kan perih ya Mas. Rasanya tuh kayak gitu, tapi nggak ada sentuhan fisik tuh loh yang menyebabkan itu. Cuman feelingnya tuh kayak ya kayak tadi ini kan perih ya teman-teman. Dan konon alasannya itu bisa jadi karena hari kelahirannya Kak Made, dan bisa juga karena karma dari kehidupan di masa lalunya Kak Made, kehidupan sebelumnya, dan bisa juga karena karma di masa mudanya Kak Made. Jadi emang banyak asumsi tuh loh kayak alasan kenapa akhirnya Kak Made jadi seperti ini begitu. Masalahnya Kak Made itu enggak cuman sakit aja loh teman-teman. Jadi Kak Made kan punya saudara kembar. Saudara kembar ini juga pernah kena serangan. Anaknya Kak Made itu juga kena. Dan ternyata sumbernya itu dari Kak Made. Jadi dampaknya itu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya akhirnya Mas. Seru banget sih, maksudnya seru, sedih, maksudnya gini lah teman-teman. Apa ya, kayak bingung juga pasti Kak Made ini pasti bakalan bingung banget. Kayak aku tuh kenapa sebenarnya? Dia merasakan sakit, tapi apa yang dia rasakan nggak kelihatan. Lalu dampaknya juga ke orang sekitarnya, orang yang dekat dengan Kak Made. Pasti kan khawatir banget juga. Makanya Kak Made itu ngelakuin banyak cara Mas, dari melukat, terus mebayuh, terus Kak Made itu juga sampai pergi ke tempat-tempat suci. Jadi satu tempat suci ke tempat suci lainnya. Dan itu dia lakukan untuk membayar hutang karmanya. Cuman ya dalam perjalanannya ini, Kak Made tetap dapat banyak gangguan, banyak cobaan. Bahkan dia itu sampai sempat ditipu oleh seseorang yang seharusnya menjadi penyembuhnya dia. Tapi beruntung pada akhirnya Kak Made itu ketemu sama penyembuh yang
kejawen. Dan akhirnya di sana Kak Made melakukan wirid. Ini sebuah plot twist sih sebenarnya plot menurutku, twist, karena iya. aku akan expect budaya Bali terus tiba-tiba kok ada kejawen gitu. Iya. Jadi memang proses yang dialami Kak Made ini kompleks, dan menurutku ini cerita yang inspiratif mungkin, kayak Betul. ya ini adalah proses seseorang mendekatkan diri dengan yang maha kuasa gitu. Ikhtiar-ikhtiarnya seperti apa, Iya, jalannya caranya bagaimana. dengan cobaan-cobaannya dan Betul. seberapa kita tulus mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Betul. Menarik kan Mas? Menarik banget. Makanya tapi sebelum kita masuk ke cerita ya teman-teman, jangan lupa dukung kita terus, subscribe YouTube kita, kemudian follow kita di Instagram di Podcast Opsan dan di TikToknya Podcast Obrolan Santai. Dan mungkin buat teman-teman yang ceritanya mau dibacakan juga bisa dikirim kemana, ke Mas Amai? Arsip cerita ktj@gmail.com, bener kan? Benar. Tepuk tangan dulu buat Mas Amai. Oke teman-teman, buat yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Jadi, hari kelahirannya Kak Made ini adalah hari di mana Batara Surya sedang bersemedi, atau masyarakat Bali mengenalnya dengan Tilem, yang mana itu adalah 1 hari sebelum hari raya Nyepi. Itu kan hari yang suci ya bagi teman-teman yang beragama Hindu di Bali. Dan itu memang hari yang baik untuk memohon anugerah dan juga peleburan dosa kepada Sang Hyang Surya. Dan menarik ya, berarti hari kelahirannya Kak Made itu memberikan clue-clue tertentu Mas. Karena Kak Made kebetulan lahir di tanggal yang kembar. Zodiaknya itu juga ikan kembar alias Pisces. Dan katanya bulan dan tanggalnya itu juga kembar. Jadi kayak seakan-akan ada sesuatu yang spesial dengan Kak Made kan. Pokoknya apa-apa yang ada di Kak Made itu identik dengan kembar. Bahkan dia juga anak kembar. Tapi yang menarik, Kak Made ini bisa dibilang kembar buncing, atau disebut juga dengan istilah orang mana salah. Jadi di masyarakat Bali, kembar buncing itu adalah sebutan bagi mereka yang kembarnya itu adalah 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Benar. Tapi dipercaya kalau ini terjadi di masyarakat dengan kasta yang bawah, orang biasa, itu bisa menjadi bencana dan membawa petaka untuk keluarga itu, dan makanya mereka harus diisolasi. Ya meskipun begitu, untuk masyarakat sekarang itu udah dikikis kepercayaan seperti itu. Pun ketika ada yang melakukan, itu nggak ada sanksi-sanksi seperti harus diisolasi loh Mas. Karena dari Bali sendiri udah ngeluarin larangan untuk tidak melakukan sanksi sosial seperti itu. Jadi kan memang kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Itu bisa jadi alasan kenapa Kak Made itu menarik ya bagi mereka yang tak kasat mata. Oke, paham. Bener kan? Ngerti Tapi sebenarnya bukan karena Kak Made kembar buncing, justru karena hari lahir Kak Made, wetonnya Kak Made. Jadi kompleks ya sebenarnya masalahnya ya. Mas. Dari kembar tadi, dan ada hal-hal yang berkaitan sama spiritual, terus weton, jadi bingung nih. Iya. Yang mana sebenarnya? Asumsinya jadi banyak Asumsinya kan, banyak gitu loh. Dan memang ini kan Kak Made itu udah bertahun-tahun ya diganggu. Akhirnya dia juga capek dong. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk berobat secara non medis ke teman SMP-nya. Kebetulan si teman SMP-nya ini dan keluarganya itu mendapat pawisik atau bisikan dari alam semesta. Jadi bisikan secara spiritual gitu Mas, untuk menyembuhkan orang-orang yang memang sakit non medis. Waktu itu tuh awal mulanya adalah ketika saudara kembarnya Kak Made itu sakit, mirip dengan sakitnya Kak Made. Dibawalah ke teman SMP-nya. Dan disitu ketahuan kalau si saudara kembarnya ini itu dikirimin cerita sama teman kantor. Terus ya udah diobatin, terus lancar, terus udah sembuh. Di situ Kak Made ditegur sama saudaranya, dibilangin kayak, mending kamu tanya deh sebenarnya kamu kenapa, sekalian aja gitu. Dan ternyata dari situ ketahuan kalau Kak Made itu juga dikirimin sama teman kerjanya. Dulu tuh Kak Made kerja di bandara, dan itu adalah teman kerjanya dari bandara itu yang ngirimin Kak Made. Itu adalah alasan kenapa Kak Made terus-terusan sakit.
Yaudah di hari itu juga akhirnya dilakukan pembersihan untuk Kak Made. Dan gak cuma sekali, Kak Made harus berkali-kali melukat di hari-hari sakral, biasanya antara pas purnama atau kliwon, sampai akhirnya bersih. Setelah dilakukan banyak pembersihan, akhirnya Kak Made bersih juga. Usaha mereka berhasil, tapi kata Kak Made, itu tuh cuman awal dari keanehan-keanehan yang terjadi berikutnya. Justru kejadian itu menyeret Kak Made semakin dalam ke kehidupan yang nggak normal. Itu kata Kak Made kan. Oke, ngerti sih. Sebenarnya gini sih, sedikit tanggapan ya sebelum lebih jauh, karena ini seru banget nih teman-teman. Jadi emang ada faktor kadang seseorang itu tertutupi kabut hitam atau yang disebut kiriman-kiriman orang. Jadi energi spiritualnya itu tertutup sebenarnya gara-gara kena kiriman, dan ketika dibersihkan itu malah terbuka, energinya tuh kerasa kepancar bebas gitu. Nah, ini kemungkinan Gara-gara itu ya. Tapi kayaknya mendingan kita dengerin lebih jauh dulu deh ceritanya, lebih dalam ya. Karena bertahun-tahun berikutnya, pada tahun 2019 itu pas masa Covid ya Mas Amai. Nah itu kan Kak Made posisinya sudah menikah dan sudah memiliki 1 anak. Dan di tahun itu juga Kak Made merasa ada yang aneh lagi dalam dirinya. Ada yang aneh di badannya. Dan situ Kak Made bingung dong, karena dia udah gak kerja di bandara. Jadi Kak Made bertanya-tanya dong, Mas, ini tuh ada apa dengan dia? Dan akhirnya pertanyaan dia tuh segera terjawab setelah dia sadar ada yang aneh dari teman kerjanya. Teman kerjanya itu seorang ibu-ibu, tumben-tumbenan ngasih kado ke anaknya Kak Made, yang mana itu adalah boneka. Kak Made memang sempat bertanya-tanya dong, karena ada angin apa si ibu ini tuh ngasih kado ke anaknya Kak Made. Tapi ya tetap dikasih tuh kadonya ke anaknya, karena ya mikirnya udah ini kado berupa boneka buat anaknya, sesimpel itu. Tapi justru setelah Kak Made ngasih bonekanya ke anaknya tuh jadi aneh. Tiba-tiba aja jadi sering nangis dan teriak-teriak tanpa alasan. Akhirnya semuanya khawatir, keluarganya bingung, ini tuh anaknya kenapa? Khawatir karena anaknya ada sesuatu, Kak Made langsung ngehubungin si teman SMP-nya itu, video call. Terus tahu nggak Mas, pas video call itu kan anaknya ngelihat si teman SMP-nya Kak Made, anteng dong, kayak nggak terjadi apa-apa. Diem anaknya, nggak nangis, nggak teriak, kayak normal-normal aja. Dan si teman SMP-nya itu nyuruh Kak Made buat naruh sesajen di atas makam ari-arinya si anaknya. Kak Made makin khawatir dong, ini ada apa? Jangan-jangan ada sesuatu yang serius dengan anaknya. Apalagi ini anak sendiri ya. Terus Kak Made langsung buru-buru ngajak teman SMP-nya itu ketemu, karena kayak nggak puas tuh loh kalau cuman via video call. Terus akhirnya dilakukan pembersihan dan ternyata memang sumbernya adalah Kak Made. Lagi-lagi karena Kak Made. Ngerti aku. Ternyata Kak Made memang dikirimin Mas sama temannya yang di villa, ibu-ibu tadi. Tapi via anaknya. Otomatis kan Kak Made-nya kena, anaknya juga kena. Dan medianya boneka. Nggak menimbulkan kecurigaan dong, karena ya udah kado gitu, iya. kado kan. Udah mulai paham sih sebenarnya ini arahnya kemana. Yang pertama emang menjadi pusat dari rangkaian kejadian ini itu adalah energi spiritualnya Kak Made. Kak Made, betul. Nah, kan tadi udah tuh saudara kembarnya. Iya. Dan sekarang anaknya. Dan aku rasa kalau dilihat dari ceritanya nih sebentar ini sedikit ini, pasti kemungkinan besar ada impact lain. Benar. Dan impactnya malah ke anaknya lagi. Anaknya kena lagi. Dan itu bertahun-tahun setelahnya. Nah, jadi beberapa tahun setelahnya, di masa pandemi itu sudah tidak seketat dulu. Jadi kan orang-orang udah bisa mulai berpergian ya. Kak Made itu katanya pergi sama istrinya dan anaknya ke rumah kakaknya. Pergilah mereka ke sana, dan tiba-tiba aja di situ dia mulai ngerasa badannya ada yang aneh lagi, sama seperti pas Covid. Dan tiba-tiba juga si anaknya mulai teriak-teriak lagi. Setiap Kak Made mau deketin anaknya tuh nggak mau, teriak kayak orang ketakutan. Jadi anaknya tuh kayak pengen menggapai Kak Made, tapi setiap Kak Made mendekat, anaknya juga ikutan menjauh. Jadi kayak ada sesuatu yang kontradiktif di situ.
Terus Kak Made khawatir lagi dong, kok ini kenapa? Kok kayak pas zaman Covid, ini tuh sebenarnya kenapa? Apa jangan-jangan ada yang ngirimin Kak Made lagi atau ada apa? Kak Made tuh sempat kepikiran bahwa ini tuh ada kaitannya dengan otonan si anaknya. Jadi tegak lahir anaknya itu sempat salah ditaruh, yang mana harusnya Kamis ditaruh di hari Jumat. Nah, ini tuh berkaitan dengan upacara otonan teman-teman, hari kelahiran menurut kalender Bali, yang mana itu harus dirayakan sesuai jatuh tanggalnya. Kan ada riwayat salah tuh. Nah, itu tuh bisa berdampak buruk sebenarnya sama orang yang bersangkutan. Kak Made sempat berasumsi kalau itu adalah alasannya. Tapi karena dia merasa, udahlah nggak usah berasumsi lebih jauh, diajak ketemulah si teman SMP-nya lagi untuk melakukan pembersihan supaya dia benar-benar tahu sebenarnya tuh ini ada apa. Ada apa lagi? Ada apa lagi, benar. Pada akhirnya kan dilakukan pembersihan ya Mas. Di situ ada bapak dari teman SMP-nya juga ikut melakukan ritualnya itu kan. Dan dari si bapak ini akhirnya mereka tahu alasan kenapa si anaknya nangis-nangis lagi. Ternyata karena Kak Made itu melik. Melik. Apa itu melik? Jadi tuh melik ini mengartikan bahwa Kak Made bisa berinteraksi dengan dua alam, yaitu alam niskala dan alam skala, yang mana itu alam untuk yang kasat mata dan juga ya bisa dibilang ini tuh sebuah anugerah Mas buat Kak Made. Tapi bisa dibilang juga bahwa ini mendatangkan malapetaka karena orang yang melik itu bisa meregang nyawa pada akhirnya. Oke. Jadi kalau di pembahasan spiritual ya, ini lebih ke kayak Kak Made ini selain energi spiritualnya kuat atau tulang wangi lah atau apalah, tapi gifted juga ternyata ya. Spesial, ada yang spesial dari Kak Made memang kan dari awal. Nah, karena akhirnya Kak Made itu tahu bahwa dirinya melik, dia ngikutin anjuran dari bapak temennya itu, kita sebut Pak Gede ya. Dia ngikutin anjuran dari Pak Gede bahwa dia harus sembahyang berkeliling dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya untuk menebus karmanya dia, hutang karmanya dia. Dan akhirnya pada hari H itu kan Kak Made diramal bahwa umurnya dia tinggal beberapa hari lagi. Jadi harus cepat lah mereka langsung jadwalin kapan harus ke tempat suci mana, dan dilakukanlah itu sembahyang keliling. Jadi pada hari-hari yang sudah ditentukan itu, Kak Made harus lakukan pembayuhan, yang mana itu dia harus keliling dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya untuk membayar hutang karmanya dia. Tirakat lah ya. Iya, dia harus melebur dosa-dosanya lah begitu. Oke. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dan sampai di suatu waktu mereka mengetahui bahwa ada satu tempat itu adalah tempat di mana leluhurnya Kak Made mengabdi. Terus dijadwalin tuh datang ke sana bareng keluarganya Kak Made dan bareng Pak Gede. Di situ Kak Made kan disuruh memeluk sebuah batu besar ya. Anehnya, setelah memeluk batu besar itu, Kak Made itu tuh badannya bergetar nggak karuan. Dia ngerasa bukan dirinya sendiri dan seakan-akan ada yang mengendalikan dirinya. Dia jadi nggak kenal ini kenapa, ada apa, dia kebingungan. Kak Made di situ seperti bukan dirinya lagi. Dan dia sempat berteriak ke arah matahari. Dia bilang, "Ombur buah swah." Yang mana itu sebenarnya adalah penggalan dari mantra Gayatri yang artinya tuh untuk memurnikan jiwa, tubuh, dan pikiran. Nah itu berarti kalau di Muslim ya kayak takbir mungkin ya. Iya benar, doa-doa kayak gitu kan. Dan katanya Kak Made di situ merasa seperti tidak terkalahkan, merasa paling kuat. Dan kamu tau nggak kenapa itu Mas? Karena ternyata Pak Gede itu tuh masukin banyak sosok yang dilebur jadi satu di dalamnya Kak Made. Dan di situ akhirnya dia merasa tidak jadi dirinya sendiri dan memang hari-hari berikutnya dia kayak kehilangan kontrol atas dirinya. Jadi dia katanya suka ketawa-ketawa sendiri di rumah dan ketawa itu serem. Bisa dibilang mirip Batara Kala yang mana itu adalah anak dari Dewa Siwa. Yang penggambarannya itu tuh seperti monster raksasa gitu loh yang wajahnya nyeremin gitu. Dan Kak Made nggak tahu Kak Made itu kenapa. Soalnya aneh. Harusnya kan Kak Made melebur dosa-dosanya ya. Terus kalau misalnya ada sosok-sosok itu dilebur untuk dihilangkan. Ini dilebur jadi satu, malah dimasukin ke badannya Kak Made.
Dan di situ Kak Made juga udah mulai sadar sepertinya ada yang aneh dari Pak Gede. Ini mah jadi kayak mediumisasi dong ya. Iya mas, dan apa yang dilakukan Pak Gede tuh menurutku sas sih. Iya, Kayak, aneh sih. Maksudnya intensinya Mencurigakan, apa ya? Mencurigakan mencurigakan, kan? betul. Dan memang Kak Made cerita kalau di hari-hari berikutnya tuh dia ngerasa semakin gak beres tuh loh, ada yang janggal. Karena apa ya, kayak dia gak jadi dirinya sendiri seperti yang dia bilang. Dan pas suatu waktu akhirnya dia pergi lagi sama Pak Gede, pada hari kesekian lah, dia gak bilang sama kita, ada perasaan dimana kayak aku harus ngudain ini, aku nggak mau badanku diambil alih lagi sama mereka. Di hari itu juga dia ngehubungin adeknya, saudara kembarnya, itu buat bilang bahwa aku tuh pengen sembuh, aku udah nggak mau kayak gini lagi, aku udah nggak mau badanku diambil lagi sama sosok-sosok itu. Dan dia akhirnya menyakupkan tangannya ya di atas dahi gitu, dia doa supaya tolong ini cabut semua, aku mau sembuh. Dia doa kepada Batara Hyang Guru. Akhirnya ya mas, doanya Kak Made itu seperti diterima dengan Hyang Kuasa, karena kemudian Kak Made dipertemukan oleh seorang penyembuh, sepupu dari adik iparnya Kak Made, yang mana itu adalah orang yang kejawen. Beda culture, udah beda culture ini. Iya. Dari situ Kak Made ngelakuin ritual secara kejawen selama 3 hari. Jadi pada hari pertama, singkatnya, sosok-sosok ini tuh dimasukin ke dalam tubuhnya Kak Made, dikunci sebenarnya, dikunci supaya nggak bisa keluar. Dan pada hari kedua, mereka itu tuh berontak mau keluar. Suasana di rumahnya Kak Made itu jadi mencekam, dan mereka tuh membaca aksara-aksara, mantra-mantra, doa-doa yang mungkin bisa dibilang mirip seperti wirid ya mas gitu, supaya mereka tidak dilebur, mereka bernegosiasi ya mas, iya, gitu betul, kan, betul, bernegosiasi. Dan tiba-tiba aja Kak Made tuh dapat telepon di tengah-tengah ritualnya itu. Terus ada bisikan, bilang jangan diangkat. Ternyata ada satu sosok, dan bahkan itu cuma satu-satunya sosok baik yang ada di dalam Kak Made. Dia ngasih tahu kalau yang telepon itu adalah ternyata Pak Gede. Pak Gede itu tuh tahu kalau Kak Made itu berusaha melebur sosok-sosok yang udah dia masukin ke Kak Made. Jadi pengen ngedistraksi dan mencegah itu. Tapi berkat sosok baiknya ini ya, akhirnya itu ritual tetap berjalan dengan lancar. Karena si sosoknya ini bilang, udah aku aja yang handle, jangan diangkat. Pokoknya jangan diangkat. Dan Kak Made kan mediumisasi nih sama si sosok itu. Kak Made tuh nggak tahu sebenarnya si sosok ini tuh mau ngapain kan. Tapi pas Kak Made udah ngasih badannya, tau gak mas, sosoknya itu ternyata ngambil HP-nya Kak Made, terus kayak ada suara dengungan, terus ada bunyi tak. Ternyata sosoknya itu ngancurin SIM-nya Kak Made. Cuma SIM-nya aja, jadi gak HP-nya kenapa-napa. Wah. Supaya gak bisa dihubungin lagi. Terus yaudah, sosoknya ini tuh ngebantuin karena dia melihat kalau Kak Made itu tuh tulus berdoa dengan Sang Hyang Widi. Ada ketulisan di situ bahwa ya Kak Made cuma pengen sembuh, Kak Made udah gak mau kayak gini lagi, dan ingin mendekatkan diri sama Sang Hyang Widi. Itulah kenapa akhirnya sosoknya membantu Kak Made begitu. Jadi emang ini ya, ada role support ternyata dari bermacam-macam sosok yang ada di badan. Ada satu yang positif, dan itu emang ngerasa Kak Made ini harus dibantu. Iya, yang menarik itu mas, karena ternyata nggak semua yang ada di dalam Kak Made itu tuh sosok yang jahat, dan ternyata ada yang baik, dan itu adalah penolongnya Kak Made pada saat itu, yang bantuin Kak Made juga kan, karena lihat ketulusannya Kak Made. Tapi dari sini kita bisa tahu ya mas, plot twistnya adalah orang yang dikira dulu akan menolong Kak Made itu justru malah menjerumuskan Kak Made. Dan itu adalah Pak Gede, orang itu adalah Pak Gede, yang mana kita pikir lewat Pak Gede Kak Made bakalan sembuh gitu. Dan Pak Gede tuh cuman mau manfaatin Kak Made aja, duitnya tuh loh, supaya Kak Made bisa bolak-balik ritual dong sama Pak Gedenya. Itu kan dapet duit. Iya. Mana kan Kak Made di situ pasti udah udah terdesak karena dia tahu dia melik dan dia cuma pengen sembuh, udah itu aja. Tapi justru malah dimanfaatkan. Tapi ini sebenarnya klise sih dalam sebuah perjalanan spiritual. Jadi banyak dari kasus-kasus yang aku lihat juga gitu ya.
sebenarnya ada beberapa tipikal orang-orang yang emang dia pure ngebantu, ada juga yang emang wah ngeliat nih kalau misalkan nih orang kaya dan bisa dimanfaatkan sekalian aja gitu sih. Iya kan, dan ya orang-orang yang lagi teresah kan nggak kepikiran sampai Iya. sejauh itu. Yang penting Betul. adalah dia segera selamat. Sembuh, Dan itu yang gitu. bikin sedih juga karena dia cuma mau sembuh. Nah Mas, singkat cerita nih ya Mas, tadi kan kita bahas ritualnya udah selesai nih yang di hari pertama sama kedua. Terus Kak Made pulang. Pas pulang, Kak Made tuh tiba-tiba badannya diambil alih lagi sama sosok. Sosoknya ini mengaku sebagai Dewa Karna, yang mana itu adalah anak dari Dewa Surya dalam kisah Mahabharata. Oke. Berarti kan sebenarnya ini sosok yang baik ya. Ternyata sosoknya itu mau menolong Kak Made karena sore itu tiba-tiba Kak Made dapat serangan gaib dari bapak temannya, yaitu Pak Gede lagi. Ngawur. Jadi Ngawur ngirimin banyak banget Iya. sosok. Jadi kayak perang tuh loh, Iya, perang gaib, mereka perang gaib. Dan dengan bantuan si sosok Dewa Karna ini ya yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Karna, Kak Made tuh perang gaibnya katanya sambil kayak ngambil busur, terus manah-manah gitu, dia loncat-loncat sana kemari dalam kamar, dan Kak Made katanya nggak ngos-ngosan. Jadi karena Kak Made kedatangan tamu gaib itu tadi ya dalam jumlah yang banyak, akhirnya dilakukan peleburan dadakan pada hari itu. Dilakukan di rumah misalnya tadi itu yang penyembuh kejawen kan. Dan situ katanya banyak banget sosok yang berderet ngantri kayak orang ngantri sembako. Udah mulai dari sosok yang memang ternyata sengaja dipasang tetangganya ke Kak Made, ada yang memang sosok yang selama ini ternyata nempel ke Kak Made dari pas dia muda. Jadi sosok-sosok ini akhirnya kalah, di-tackle lah kalau istilahnya Kak Made dalam tulisannya sama si Dewa Karna tadi. Pas banget maghrib, pokoknya semuanya langsung kalah pada saat itu. Jadi emang ini berarti ya, apa si sosok-sosok itu sebenarnya nggak hilang, ternyata malah cuman menunggu aja gitu untuk masuk ke dalam tubuhnya Kak Made. Bener. Dan ini tuh akhirnya kan udah peleburan tuh, lanjut ke peleburan di hari ketiga. Akhirnya Kak Made itu karena menarik ya buat mereka yang tidak kasat mata, Kak Made itu dipagari oleh 21 cakra dan 21 sosok untuk jaga Kak Made kemanapun dia berada. Jadi emang dikasih sama si saudaranya ini tadi, si Misana ini tadi, supaya Kak Made aman. Karena ternyata selain Kak Made menarik ya, Pak Gede tuh nggak capek gangguin Kak Made di waktu-waktu berikutnya. Dari kejadian ini juga ya Mas, akhirnya Kak Made tuh katanya belajar wirid. Mungkin karena selama ritual dengan saudaranya itu kan pasti ritual kejawen juga ya gitu, untuk ya menekel sosok-sosok halus ini, mager diri juga bener, karena itu kan doa ya Mas. Ya meskipun katanya setiap dia berusaha wirid itu makin banyak gangguan datang pastinya dong. Dan seperti yang tadi aku bilang, si kiriman-kiriman dari Pak Gede itu masih ada, sering berusaha memasuki tubuhnya Kak Made, tapi beruntung karena penjaganya Kak Made banyak, jadi selalu terbantulah Kak Made, selalu kehalau. Tapi akhirnya dari waktu ke waktu Kak Made selalu memperketat penjagaannya dia. Ya akhirnya dampaknya kan dia jadi semakin sensitif ya. Paling gitu aja. Dan katanya learning point-nya dari pengalamannya dia ini, yang penting buat Kak Made adalah sekarang dia sudah semakin dekat dan terus mempererat hubungannya dengan Sang Hyang Widi gitu. Dan ya supaya dia terhindar dari segala mara bahaya, supaya selalu rahayu dan keluarganya aman-aman aja gitu. Yang itu yang penting buat Kak Made sekarang gitu. Dan dia ingin berbagi kepada kita, ingin membagikan ceritanya kepada kita ya, supaya kita juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa gitu ya, Tuhannya masing-masing. Iya sih, jadi memang ini sih apa ya, kayak semakin banyak apalagi ujiannya berupa hal-hal spiritual gitu, emang yang paling penting adalah kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa sih. Bener, Gitu. itu dia teman-teman cerita kedatangan mereka hari ini. Seru banget ya masa main cerita kali ini. Parah sih, maksudnya bukan cuma soal ketegangan yang terjadi di kehidupan Kak Made, tapi juga banyak poin-poin, sebenarnya banyak banget poin-poin sini yang bisa dipelajari. Kayak belum tentu loh orang yang ngebantu kamu itu ikhlas ngebantu. Bener. Gitu. Ditambah udah nggak ikhlas, dia juga ternyata jahat juga. Jahat, berniat buruk kan. Berniat gitu. buruk juga. Dan ini sering banget loh terjadi di kehidupan kita. Bukan cuma di Bali, bukan cuma di Kalimantan, bahkan di Jawa juga ini hal yang
lumrah menurutku. lumrah dalam artian itu sering terjadi tapi tidak diwajarkan ya Iya, Mas. tidak diwajarkan teman-teman hal seperti ini. Jadi memang yang paling utama dan yang paling penting tetap apapun kejadiannya, apapun cobaannya, tetap diri kita itu harus percaya sama keyakinan diri sendiri dan itu harus semakin diperkuat gitu. Benar. Dan aku seneng banget pas dapat cerita ini karena aku jadi belajar budaya Bali. Ada istilah-istilah yang aku sebenarnya nggak familiar pada awalnya, dan Kak Made tuh menuliskan ini secara cantik lah, secara baik, dan ini kan pengalaman yang personal ya, dan aku merasa bener-bener melihat dari sudut pandangnya Kak Made dengan banyaknya budaya Bali dan upacara-upacara dan kepercayaannya juga yang melimpah di situ, dan menurutku sangat menarik untuk dipelajari juga gitu, untuk ya mungkin meningkatkan awareness soal itu juga, budaya-budaya kita sendiri ya gitu. Betul sih, dan sebelum kita akhiri nih, ada asumsi sebenarnya yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Apa Mas? Jadi ini cukup penting juga sebenarnya. Mungkin wondering, teman-teman tuh wondering, kok ini buat apa, kok Pak Gede ngirim-ngirim kayak gini buat apa. Jadi ini juga sering banget loh terjadi. Jadi ketika memang seseorang yang punya ilmu lah ya, kita sebut Pak Gede ini dukun lah ya. Oke. Bisa kan ya? Dukunnya Bali lah ya. Dukunnya Bali. Jadi gitu, memanfaatkan seseorang yang punya kekuatan spiritual tapi dia kosong, belum ngerti apapun. Oke. Jadi dia gifted, terus kalau dia sering tulang wangi lah, atau cakranya bagus lah dan lain-lain gitu. Jadi seorang ini tuh dimanfaatkan untuk kepentingannya. Nah kalau yang aku lihat dari cerita ini, itu Kak Made itu badannya dijadikan rumah bagi si sosok-sosok itu untuk berkembang. Oh, jadi mereka ngambil energinya Kak Made malah. Betul. Jadi diternak Lewat vesselnya itu adalah Kak Made. Iya. Jadi badan dia tuh dijadikan peternakan si sosok-sosok yang dimasukkan itu. Tapi untungnya karena apa ya, ketulusan doa si Kak Made itu, akhirnya dia terhindar dari hal seperti itu. Nah, itu poin pentingnya. Yang pertama, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu akan membantu dan selalu membantu. Karena kalau kita 100% percaya sama manusia, itu lagi-lagi kita bisa ketipu. Benar ya. Itu dia sih teman-teman, kalau mungkin amit-amit banget teman-teman menghadapi masalah seperti Kak Made ataupun yang masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Betul. Tolong memilih praktisi-praktisi yang tepat, cek track recordnya gitu. Betul. Dan ya pokoknya supaya teman-teman terhindar dari masalah-masalah baru juga. Dan yang paling penting jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena lewat pertolongan Tuhan itu pasti semua akan terjawab lah teman-teman. Begitu. Itu dia teman-teman cerita dari Kak Made. Terima kasih banyak Kak Made sudah berbagi ke kita. Sehat-sehat selalu juga untuk Kak Made, keluarga, istri dan anak-anaknya. Sudah ada kembarnya juga. Pokoknya sehat-sehat semua, aman, terjauh, terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Terus mungkin buat teman-teman yang ceritanya ingin dibacakan seperti Kak Made, punya cerita menarik, bisa dikirim kemana Mas Amai? arsipceritaktj@gmail.com. Bener Mas Amai. Pokoknya stay tune ya teman-teman, dukung kita terus, dan sampai jumpa di episode kelam selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.